Soal hitungan SKD CPNS kelihatannya aja ribet, tapi sebetulnya enggak kok. Simak video ini sampai habis karena aku akan kasih tahu tips and triknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS, kembali lagi bersama aku Kak Sonda. Jadi di video kali ini kita akan membahas beberapa soal hitungan SKD CPNS dengan cepat. Gak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita mulai ke soal yang pertama. 2,7 dikali 31 ditambah 3,3 dikali 19 ditambah 31 dikali 3,3 dan ditambah 19 dikali 2,7 sama dengan A. 300, B. 325, C. 375, D. 245, E. 260. Nah, untuk soal yang ini kalau misalnya kita kerjakan secara manual, udah otomatis kita akan menghabiskan banyak waktu, teman-teman ya. Terus gimana sih Kak cara cepat mengerjakannya? Oke, teman-teman di sini kita lihat bahwa ada angka yang sama, teman-teman, yaitu angka 2,7 dengan 2,7 dan 3,3 dengan 3,3. Nah, kita buat dua kelompok operasi bilangan. Yang pertama yang ada 2,7-nya, yang kedua yang ada 3,3-nya ya. 2,7 dikali 31 ditambah, nah kita masukin yang ini nih, 19 dikali 2,7. 19 dikali 2,7 ditambah baru nih yang 3,3-nya kita tulis. 3,3 ditambah dikali 19, sorry. 3,3 dikali 19 ditambah 31 dikali 3,3. Nah, bentuk ini kita bisa gunakan sifat distributif di mana A ya, A dikali B ditambah C. Nah, gimana sih maksudnya? Kok bisa tiba-tiba pakai rumus sifat distributif ini ya? Nah, teman-teman, ini kalau kita kalikan pelangi ya, A dikalikan B itu kan AB. AB-nya itu apa? A dikali B. A-nya 2,7, B-nya 31. Sementara A dikalikan C berarti AC. A-nya apa? A-nya itu adalah 2,7, C-nya adalah 19. Nah, begitupun ya, teman-teman. Berkaitan dengan kelompok yang kedua juga, yang 3,3 juga ya. A dikali B ditambah C gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja rumusnya. A-nya di kelompok yang pertama, A-nya adalah 2,7. 2,7 dikali B ditambah C, B-nya 31 ditambah 19. Ditambah untuk kelompok yang kedua, A-nya 3,3 ya teman-teman. 3,3 dikali B ditambah C. B-nya adalah 19 ditambah 31. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kerjain aja soalnya. 2,7 dikali 31 ditambah 19 hasilnya 50. Ditambah 3,3 dikali, ini kurang 1. Oke, 19 ditambah 31 juga hasilnya 50. Nah, udah kayak gini gampang nih. 2,7 dikali 50 hasilnya 135 ya. 135. Ditambah 33 dikali 5 hasilnya 165. Tinggal kita jumlahin aja, 135 ditambah 165 hasilnya 300. Jadi jawabannya ada di opsi yang A ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika P pangkat 3 ditambah 12 sama dengan 76 dan Q kuadrat sama dengan 16, maka A. P sama dengan Q, B. P kurang dari Q, C. 2P sama dengan 3Q, D. P lebih besar dari Q, E. Hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Nah,
Di sini kita diminta untuk mengetahui hubungan antara kuantitas P dan juga kuantitas Q gitu ya. Gimana cara menentukannya? Ya kita cari tahu dulu nilai P-nya berapa dan nilai Q-nya berapa. Oke, kita hitung dulu nilai P-nya ya. P pangkat 3 ditambah 12 sama dengan 76. Nah, maka nilai P pangkat 3-nya berapa? Nilai P pangkat 3 sama dengan, kita pindah ruas ya teman-teman angka 12-nya, 76 dikurang 12. Maka nilai P pangkat 3-nya adalah 64. Nah, nilai P-nya berapa? Berarti nilai P-nya adalah akar pangkat 3 dari 64. Berapa sih akar pangkat 3 dari 64? 4 ya teman-teman. Nah, positif atau negatif? Positif ya teman-teman, karena bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan ganjil, dia hasilnya akan negatif. Nah, sedangkan 64 ini kan positif ya teman-teman. Nah, sedangkan akar pangkatnya itu akar pangkat ganjil, berarti otomatis harusnya positif angka 4-nya ya. Berarti nilai P-nya adalah positif. Sekarang kita cari nilai Q-nya. Q pangkat 2 sama dengan 16. Maka nilai Q-nya berapa? Nilai Q-nya berarti kan akar pangkat dari 16 ya. Nah, akar pangkat dari 16 itu berapa sih teman-teman? Bisa 4 ya. Bisa juga negatif 4. Jadi ada dua nih ya. Ada dua hasil untuk akar 16. Bisa 4, bisa negatif 4. Kenapa gitu? Oke. 4 ya. Kalau misalnya 4 dikalikan 4, hasilnya 16. Negatif 4 dikali negatif 4 juga hasilnya 16 gitu ya teman-teman. Jadi untuk nilai Q-nya itu ada dua teman-teman. Ada positif 4, ada negatif 4. Oke, kita tulis di sini. Q-nya adalah plus minus 4. Nah, dari kedua nilai ini, P-nya plus 4, Q-nya bisa plus 4, bisa Q4. Apa kesimpulannya? Tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q ya, teman-teman. Jadi jawabannya ada di opsi yang E. Kenapa nggak bisa ditentukan? Karena nilai Q-nya ada dua jawaban. Ya, kalau misalnya nilai Q-nya plus 4, berarti kan hubungannya P sama dengan Q. Kalau misalnya nilai Q-nya negatif 4, berarti kan P lebih besar dari Q gitu ya. Jadi ada dua jawaban gitu ya. Nah, itu nggak bisa teman-teman ya, karena tidak mutlak nilainya gitu. Jadi jawaban yang betul ada di opsi yang E, hubungan P dan Q tidak dapat ditentukan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 73 dikali 150 ditambah 26 dikali 5 kuadrat dikali 6 sama dengan A. 15.850, C. 15.150, C. 14.150, D. 14.850, E. 14.950. Nah, untuk yang kayak gini nih bentuknya ya, kira-kira ada nggak sih cara cepetnya? Jelas ada dong, teman-teman. Nah, coba kita tulis dulu ya. 73 dikali 150 ditambah 26 dikali 5 kuadrat 25 ya. 25 dikali 6. Oke. Sama dengan 73 dikali 150 ditambah 26 dikali 25 dikali 6 hasilnya 150. Nah, lagi dan lagi nih teman-teman, kita menemukan dua angka yang sama ya, yaitu angka 150. Maka kita bisa gunakan sifat distributif tadi, di mana A dikali B ditambah C ya. AB-nya adalah 73 dikali 150, sementara AC-nya adalah 150 dikali 26. Tinggal kita masukin aja nilai A-nya 150. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 73, nilai C-nya 26. Oke, 150 dikali 73 ditambah 26, hasilnya 99. Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung dikaliin 150 dikali 99 juga boleh. Kalau misalnya mau pakai cara yang kayak gini, 150, 99 itu kan sama aja kayak 100 dikurang 1 ya.
Nah, ini juga boleh ya. Berarti di sini 15.000 dikurang 150 ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 14.850. Jawabannya mana? Jawabannya ada di opsi yang D. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau supaya bilangannya genap semua gitu ya, kayak 000 itu kan lebih gampang. Tapi kalau teman-teman mau langsung kaliin 150 dikali 99 juga sama aja hasilnya 14.850. Hasilnya sama aja teman-teman. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena channel ini bisa banget loh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Hasil penjumlahan dari 6 pangkat 8 ditambah 6 pangkat 8 sampai seterusnya. Sampai ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 kali nih ya. A. 36 pangkat 10. B. 36 pangkat 48. C. 6 pangkat 9. D. 6 pangkat 6. E. 6 pangkat 8. Nah, ini caranya gampang banget teman-teman ya. 6 pangkat 8. 6 pangkat 8. Kita kalikan. Ada berapa sih jumlah 6 pangkat 8-nya? Ada 6 ya teman-teman. Ada 6. Nah, sama dengan 6 pangkat 8 dikali 6 itu kan sama aja kayak 6 pangkat 1 ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini kita gunakan sifat perpangkatan. Di mana A pangkat M dikali A pangkat N ya, ini titik kan dikali ya teman-teman. Nah, oke. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambahin teman-teman. Nah, maka 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 1. 6 pangkat 8 ditambah 1. Pangkatnya aja yang ditambahin teman-teman. Karena bilangan yang di bawahnya itu udah sama. Oke, jadinya berapa? 6 pangkat 9 ya. Jawabannya ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir ya. 1/2 dikali 0,5 ditambah 1/8 dibagi 3/4 sama dengan berapa? A. 4/5, B. 11/4, C. 16/5, D. 7/8, E. 13/4. Oke, pertama kita ubah dulu nih ya pecahan campuran 21/2 ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara merubahnya gitu ya? Tinggal kita kaliin aja. 2 dikali 2, 4. Atau penyebutnya nih ya, penyebutnya kita kalikan dengan bilangan di sampingnya. 2 dikali 2, 4. Kemudian ditambahkan teman-teman dengan pembilangnya. 4 ditambah 1, 5. Nah, 5 per penyebutnya sama ya teman-teman. 2. Oke. Nah, 0,5. 0,5 ini bentuk pecahannya sama seperti 1/2 gitu. Oke, sekarang coba kita langsung hitung aja. 5/2 dikali 1/2 gitu ya. Ditambah, nah 1/8 kita ubah. 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. Berarti 9/8. Dibagi 3/4 berarti dikali 4/3. Oke, kita coret-coret aja. 9 dan 3 kita coret sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. 8 dan 4, kita bagi 4. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Oke, 5/2 dikali 1/2. Hasilnya 5/4. 5/4 ditambah 3/2. Nah, kita samakan nih penyebutnya ya. Penyebutnya KPK dari 4 dan 2. Kita taruh aja di sini 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, tinggal kita jumlahin aja. 5 ditambah 6, 11 per penyebutnya 4.
Kita lihat jawabannya ada di opsi yang B, 11/4. Gimana soalnya? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini, dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Bagi yang belum merasa jelas tentang materi yang aku sharing dan mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung masuk ke grup WhatsApp kita ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita sesama pejuang CPNS bisa belajar bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!